welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kariska ya. Apa kabar teman-teman? Tentunya baik ya. Apakah sedang sibuk ujian? Semangat ya, Tuhan Yesus menolong dalam studinya. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Teman-teman sudah siap kan? Pastinya kan? Kita mulai dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman memuji Tuhan dengan semangat ya. Teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini ya. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita semua adalah anak-anak pemenang. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Aku mau jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang, menang dari dosa-dosa. Aku bisa jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku bisa jadi pemenang karena Yesus menolongku. Menang dari kemalasan, menang dari marah-marah, menang dari tidak taat. Itu yang Tuhan suka. Ya aku mau taat firman Tuhan. Ya aku bisa menang bersama Yesus. Ya aku mau taat firman Tuhan. Ya aku bisa menang bersama Yesus. Menang bersama Yesus. Menang bersama Yesus. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, jagoan-jagoan Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara. Kali ini kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin setiap kami ya Bapa, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami siap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, minggu ini Kak Vita punya cerita yang seru banget loh. Teman-teman mau tahu ceritanya tentang siapa? Nah, teman-teman harus simak ceritanya sampai selesai ya. Oke, Kak Vita akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat hebat karena dia mampu untuk mengalahkan raksasa yang sangat besar sekali. Wah, pasti teman-teman tahu nih siapa yang akan Kak Vita ceritakan. Siapa? Siapa? Iya, betul sekali. Daud ya. Daud itu siapa ya? Daud adalah seorang Israel, anak dari Isai ya. Jadi bapaknya bernama Isai dan berasal dari suku Yehuda. Oke. Nah, waktu itu teman-teman, tentara orang Israel dengan tentara orang Filistin itu sedang perang ya. Mereka sedang berperang.
Orang Israel itu berada di bukit yang sebelah sini ya. Sedangkan orang Filistin berada di bukit yang di sebelah sini. Ya, di tengah-tengah mereka ada lembah ya yang memisahkan antara orang Filistin dengan tentara orang Israel. Ya, masing-masing mendirikan kemah mereka di bukit ya masing-masing dan mereka belum memulai untuk berperang. Dari pihak tentara Filistin, mereka itu memiliki seorang tentara raksasa yang sangat besar, teman-teman. Yang bernama siapa? Siapa? Goliat, benar. Dan Goliat ini menakut-nakuti tentara orang Israel, teman-teman. Teman-teman bisa baca kisah ini di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Seru banget ceritanya. Baca ya. Oke? Nah, raksasa ini yang bernama Goliat tingginya itu 6 feet atau 3,2 meter, teman-teman. Wow, 3,2 meter tinggi sekali ya. Ia memakai helm yang terbuat dari tembaga di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik yang beratnya 57 kilogram. Ia memikul tombak yang besar yang terbuat dari besi dan berat mata tombaknya 7 kilo. Untuk melindunginya, ia mempunyai seorang pembawa perisai yang besar untuk menangkis anak panah yang dilemparkan kepadanya. Goliat yang badannya besar ini berdiri dan berteriak kepada tentara Israel, teman-teman. Suaranya sangat keras, ya. Ayo, kirimkan seorang yang bisa melawan aku, kata Goliat gitu. Tidak perlu semua tentara Filistin ini maju untuk berperang, ya. Hanya aku saja. Hayo, siapa yang berani melawan aku? Kata si Goliat. Jika orang yang melawan aku bisa aku bunuh, ya, maka aku yang menang. Dan kalian semua harus menjadi hamba kami dan tunduk kepada kami. Kata Goliat seperti itu. Tapi jika engkau bisa membunuh aku, maka tentara Filistin akan menjadi hamba kalian. Dan selama 40 hari ya, dari pagi ya sampai petang, Goliat tampil ke depan dan meneriakkan kata-kata menantang tentara Israel, teman-teman. Ayo kirimkan seorang yang bisa melawan aku. Goliat juga meneriakkan penghinaan kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menantang Goliat, teman-teman. Tentara Israelnya berkata, dia terlalu besar, dia terlalu tinggi, dia terlalu kuat. Kita tidak berani menantangnya. Tentara Israel menjadi takut dan gentar mendengar teriakan dari Goliat, teman-teman. Di pasukan Israel, rupanya ada yang berani, ya. Ada seorang yang tidak takut melawan Goliat. Wah, siapa ya? Sebetulnya dia bukan termasuk dari tentara Israel, ya. Tetapi dia adalah seorang pribadi yang sangat berani. Daud sedang berada di ladang mengembalakan kawanan domba ayahnya. 3 kakak laki-laki Daud menjadi tentara Saul. Dan saat itu mereka ada di tengah-tengah tentara Israel. Mereka juga mendengar teriakan Goliat yang menantang mereka, teman-teman. Sementara Daud di ladang, ayahnya berkata kepadanya, saya ingin mengetahui keadaan kakak-kakakmu di medan perang. Jadi keesokan paginya ayah Daud menyuruh Daud pergi melihat keadaan ketiga kakak-kakaknya di perkemahan tentara Israel. Tentara-tentara yang dipimpin Raja Saul terlihat seperti siap untuk berperang. Tapi setiap kali mereka mendengar suara Goliat, mereka lari ketakutan. Kemudian ketika Daud tiba di medan pertempuran itu, Daud melihat si raksasa Goliat yang menyebabkan tentara Israel menjadi takut. Salah satu dari tentara Saul ini berkata kepada Daud, apakah engkau tidak menyadari betapa hebat dan kuatnya raksasa itu? Dan tentara yang lainnya juga ikut nih berkata,
Apakah engkau tidak mendengar bahwa raja akan memberikan hadiah yang besar bagi siapa yang dapat mengalahkan dan membunuh raksasa tersebut? Salah seorang anak perempuan raja akan menjadi istri pahlawan yang dapat mengalahkan raksasa itu. Dan raja sendiri akan membayar semua biaya pajaknya. Wow, hadiahnya luar biasa ya. Mendengar teriakan Goliat dan kata-kata dari tentara Saul, Daud langsung berkata, teman-teman, siapakah orang itu yang berani berkata-kata melawan tentara Allah yang hidup? Lalu Daud berkata kepada tentara lainnya, mengapa tentara Filistin yang tidak percaya kepada Tuhan itu berani mengolok-olok kita? Saya, Daud, akan pergi mendapatkan raksasa itu dan membunuhnya. Kata Daud, teman-teman. Hebat nggak Daud? Keren ya. Ketika saudara-saudaranya mendengar perkataan Daud, mereka menjadi marah terhadap Daud. Mereka berkata, apa yang engkau lakukan di sini, Daud? Ayo pulang saja ke rumah dan gembalakanlah domba-domba ayah kita. Daud tidak menaruh perhatian kepada ucapan kakak-kakaknya. Daud sadar ia tidak melakukan suatu kejahatan. Salah satu tentara Israel datang kepada Raja Saul dan menceritakan tentang Daud bahwa Daud tidak takut melawan Goliat. Lalu raja menyuruh agar Daud dibawa menghadap raja. Kemudian Daud berkata kepada raja, janganlah takut menghadapi Goliat, si raksasa itu. Saya akan pergi menghadapi Goliat dan membunuhnya. Wow, keren ya Daud ya. Berani ya, tapi beraninya bukan sombong. Beraninya karena dia percaya dia punya Tuhan yang lebih hebat daripada si Goliat. Ya. Lalu Raja Saul berkata kepada Daud, engkau ini masih terlalu muda. Bagaimana engkau bisa menghadapi raksasa yang sudah biasa berperang dan mengalahkannya? Kata Raja Saul. Tetapi Daud tetap pada pendiriannya dengan mengatakan saya bisa mengalahkan raksasa tersebut. Saya pernah membunuh singa dan beruang yang coba datang menerkam domba yang saya gembalakan, kata Daud. Dan Tuhan yang telah menyelamatkan saya dari terkaman singa dan beruang akan sanggup menyelamatkan saya dari raksasa itu. Akhirnya Raja Saul berkata, baiklah, kiranya Allah menyertai engkau. Daud memakai pakaian seorang gembala yang sangat sederhana. Jadi Raja Saul memberinya perlengkapan senjata seperti seorang tentara. Tetapi itu terlalu besar buat Daud, ya, terlalu besar dan terlalu berat. Jadi Daud berkata, aku tidak bisa memakai semuanya ini. Lalu Daud mencopot semua perlengkapan senjata tersebut. Kemudian Daud memungut 5 batu yang licin dari dalam sungai. Ia meletakkannya dalam kantong gembalaannya. Ia juga memegang umbannya atau ketapel. Umban itu seperti ketapel ya di tangannya, dan ia berlari menuju raksasa Goliat tersebut. Goliat tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Waktu Daud datang berlari menghampirinya. Dengan marahnya Goliat berkata, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu Goliat mulai mengutuki Daud demi Allahnya. Datanglah kemari dan aku akan membunuhmu dan kami akan menang. Teman-teman, Daud tidak takut. Ia berteriak kepada raksasa itu, engkau datang melawan kami dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan yang berkuasa, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Daud melanjutkan ucapannya dan berkata, Allahku akan memberiku kemenangan agar setiap orang mengetahui bahwa tentara Israel mempunyai Allah yang benar. Yes. Lalu Daud berlari mendapatkan Goliat. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku gembalanya dan mengambil sebuah batu lalu diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan jatuhlah Goliat si raksasa itu dengan mukanya ke tanah.
Segera Daud berlari mendapatkan Goliat, lalu Daud mengeluarkan pedang Goliat dari sarungnya dan memenggal kepala Goliat dengan pedangnya. Wow, hebat, tepuk tangan. Daud luar biasa dipakai Tuhan, ya. Yes. Ketika tentara orang Filistin melihat bahwa pahlawannya telah mati, maka larilah mereka semua dengan ketakutan. Tentara Israel di bawah pimpinan Saul mendatangi tentara Filistin dan mengalahkan serta mengambil barang-barang mereka sebagai rampasan. Tentara Israel berteriak dengan sukacita karena Allah telah melepaskan mereka dari tekanan tentara Filistin. Yeay, puji Tuhan, haleluya. Goliat tidak menyadari bahwa dengan melawan Daud, ia sendiri sedang berhadapan langsung dengan Allah. Dan karena Daud taat kepada Allah, maka Allah memberi kemenangan kepada Daud. Ya, teman-teman. Maka apa yang kita pelajari dari cerita ini? Kita juga harus seperti Daud, memiliki keberanian karena kita tahu kita punya Tuhan di pihak kita. Yes, teman-teman. Kita adalah anak-anak Allah yang memiliki Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Ya, dan ketika kita berperang bersama dengan Tuhan kita yang besar. Ya, untuk itu teman-teman, jangan takut. Ya, apapun yang teman-teman hadapi, kesulitan, tantangan, ya di sekolah, ya dalam pergaulan kalian atau dimanapun, ya yang kalian hadapi, teman-teman jangan takut. Walaupun ada kesulitan, ada masalah, ya, kalian harus tetap yakin dan percaya, terus taat sama firman Tuhan, ya, terus percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menolong dan menyertai hidup kita. Ya, jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan, ya, sama seperti Daud yang berani menghadapi Goliat. Ya, pada akhirnya Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Yakinlah bahwa Allah akan membuat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita jika kita sungguh-sungguh taat percaya kepada Tuhan. Yes, teman-teman. Puji nama Tuhan. Oke, ayat hafalan kita adalah dari 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Karena nama Tuhan adalah nama di atas segala nama. Segala pujian, hormat hanya bagi Allah kita yang dahsyat. Oke, yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Untuk itu Tuhan, biarlah hati kami tetap terus percaya kepada Tuhan dan kami tidak usah takut, tidak usah khawatir tentang apapun Tuhan, masalah-masalah, tantangan yang kami hadapi Tuhan. Biarlah kami terus yakin dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal dan biarlah kemenangan lepas kemenangan Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan tertanam di dalam hati kami semua dan bertumbuh dan hidup kami boleh berbuah menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati juga orang tua dari anak-anak-Mu ini, berkati dalam setiap apapun yang mereka usahakan, mereka kerjakan dalam setiap pelayanan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, ibadah kita sampai di sini. Kita akan ketemu kembali minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.